Saking seringnya bergonta-ganti keluar masuk yang namanya asisten rumah tangga dan juga babysitter, termasuk yang dialami oleh Ayu saat bekerja di rumah majikannya yaitu Koh Andi dan Cik Lia, yang dimana mereka semua mengalami sebuah peristiwa yang sangat-sangat menyeramkan dan mereka sama mengalami hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Misbah Muthaharun. Apa kabar kalian semua lur? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah pengalaman yang dialami oleh seorang perempuan ketika merantau di Jakarta. Nah, pengalamannya ini tentu pengalaman yang horor, yang sangat menyeramkan bagi si perempuan yang mengalaminya. Nah, cerita ini sendiri datang dari si orang tersebut yang bernama Ayu. Jadi Ayu ini menceritakan kisahnya agar bisa dibagikan, bisa di-share ke kalian semua, ke kita semua tentunya. Nah, baiklah, daripada bikin penasaran, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam ceritanya. Tahun 2008 adalah tahun yang tidak bisa dilupakan oleh Ayu. Nah, pada tahun 2008, si Ayu ini baru saja lulus sekolah, lulus SMP. Dan karena tidak punya biaya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya, sehingga si Ayu ini tidak bisa meneruskan ke SMA. Dan kemudian si Ayu ini akhirnya diajak oleh bulenya yang bernama Mirna untuk bekerja di Jakarta, di tetangga majikannya bulenya itu si Mirna. Yang dimana Ayu ini bekerja sebagai babysitter yang mengurus kedua anak dari tetangga majikannya bule Mirna ini. Tapi pada saat itu karena si Ayu ini mungkin gengsi karena ijazahnya itu hanya lulusan SMP, sehingga si Ayu ini menolak tawaran dari bulenya itu, bule Mirna, untuk bekerja sebagai seorang babysitter di Jakarta. Jadi Ayu ini lebih memilih kerja jadi buruh borongan di kampung halamannya, yang dimana kampung halamannya Ayu ini berada di Kabupaten Pekalongan. Nah, tapi setelahnya nggak lama, sekitar kurang lebih 4 bulan, itu si Ayu kembali dihubungi oleh bulenya yaitu bule Mirna yang berada di Jakarta. Nah, bule Mirna ini menghubungi Ayu dengan tujuan dia ingin menawarkan sebuah pekerjaan lagi kepada Ayu, yang dimana tawaran pekerjaan itu masih di tempat yang sama, di tetangga majikannya bule Mirna yang bernama Koh Andi dan istrinya itu Cik Lia. Nah, jadi ceritanya bule Mirna ini nelpon ke si Ayu. Halo Ayu, gimana? Kamu masih mau nggak dengan tawaran bule kerja di Jakarta jadi babysitter? Kerjanya gampang kok, cuma ngurusin anak kecil doang. Lagian gajinya juga lumayan. Nah, pada tahun 2008, pada saat itu, gaji seorang babysitter itu kisaran ya sekitar 1,5 juta lah ya, kalaupun ada yang lebih ya lebih dikit. Nah, itu termasuk gaji yang udah gede, gaji 1,5 juta itu. Nah, itu kembali ditawarkan kepada si Ayu oleh bule Mirna ini. Nah, itu adalah termasuk tawaran yang menggiurkan. Karena pada umumnya babysitter pada tahun itu, di tahun 2008, ya entah babysitter atau ART, itu ya masih umum itu digaji sekitar 1.250.000. Nah, jadi untuk gaji 1,5 juta itu termasuk besar. Nah, jadi si bule Mirna ini nawarin agar si Ayu ini tertarik. Ayu, lagian kamu kerja di rumahnya Koh Andi dan Cik Lia itu nggak terlalu berat kok. Kamu cuma ngurusin kedua anaknya doang. Jadi kamu ini nggak perlu masak, nyuci, ngepel, beres-beres rumah, nggak perlu. Karena itu semua udah di cover sama ketiga asisten rumah tangganya itu. Begitu kata bule Mirna, mencoba untuk merayu si Ayu. Dan lagian rumahnya Koh Andi dan Cik Lia ini kan nggak jauh dari tempat kerjanya bule. Cuma selisih 2 rumah doang. Jadi deket banget, misalkan kamu nanti ada apa-apa di sana, kamu bisa gampang tinggal cari Bibi, tinggal datengin ke tempat kerjaan Bibi. Kan deket, kita tetanggaan. Nah, begitu kata bule Mirna sebelum akhirnya bule Mirna itu mengakhiri teleponnya. Nah, mendengar tawaran dari si bule Mirna itu dirasa menggiurkan bagi si Ayu. Karena pekerjaannya ringan, hanya mengurus 2 anak kecil saja. Nah, terus si Ayu juga membandingkan sama pekerjaannya di kampung yang hanya sebagai
buruh serabutan pada saat itu. Nah, bisa-bisa nih gaji dari Jakarta itu menurut Ayu itu 2 kali lipatnya. Nah, dari sini Ayu pun akhirnya berpikir bahwa dia kalau mau nih kerja di Jakarta itu nggak jauh dari lokasi kerja si bulenya ini. Jadi kalau ada apa-apa, kalau ada keperluan apa-apa misalkan mendadak, dia tinggal ngubungin bulenya aja. Nah, setelah si Ayu ini berpikir seperti itu, singkatnya nih, bulan Oktober akhirnya si Ayu menerima dan mau dengan tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh bulenya, yaitu Bule Marni. Kemudian si Ayu ini pun berangkat dari Pekalongan menuju ke Jakarta naik bis. Nah, sesampainya di Jakarta, si Ayu ini dijemput di terminal oleh bulenya, Bule Marni. Dan ketika dijemput Bule Marni, si Ayu ini diajak ke rumah majikannya Bule Marni atau di tempat Bule Marni bekerja dan menginap di sana selama sehari atau semalam. Nah, begitu si Ayu ini sampai di gerbang nih, istilahnya seperti itu ya, di sebuah perumahan elit yang berada di Jakarta Selatan, yaitu tepatnya di Pondok Indah. Nah, si Ayu ini dibuat tercengang, dibuat terbelalak matanya. Tercengangnya kenapa? Karena dia kaget. Dia belum pernah melihat sama sekali rumah yang begitu besar, yang begitu mewah, yang begitu bagus. Karena itu baru pertama kalinya si Ayu menginjakan kakinya di Jakarta. Jadi Ayu ini terkagum-kagum melihat rumah yang besar, yang mewah. Bak istana begitu seperti si Ayu. Nah, karena saking terkagumnya si Ayu, dia itu sampai bengong lamun. Nah, kemudian akhirnya Bule Mari negur, "Hei Ayu, kamu ngapain sih bengong lamun?" Nah, itu mengagetkan si Ayu. Akhirnya dia pun, "Oh iya nggak apa-apa Bule, aku cuma ini aja. Baru pertama kali ngeliat rumah yang gede banget kayak gini, kayak istana." Begitu kata si Ayu. Nah, di sini si Ayu nanya ke bulenya, Bule Marni, "Bule, ini rumah majikannya Bule yang mana?" "Yang ini, depan ini bentar lagi kita nyampe." "Oh ini Bule, rumahnya gede banget Bule, bagus banget. Ini emang Bule nggak capek apa kalau harus ngurus rumah yang segede ini, yang sebagus ini?" Begitu tanya si Ayu dengan polosnya dia. Nah, si Bule Marni mendengar pertanyaannya Ayu yang seperti itu, dia ketawa. "Hahaha, Ayu kamu ini loh, nanyanya kok ada-ada aja. Ya masa iya Bule ngerjain rumah yang sebesar ini sendirian dalam waktu sehari, kan ya nggak mungkin. Jadi udah ada tugasnya masing-masing. Jadi di rumah majikannya Bule itu nggak cuma Bule. Nah, jadi yang ngerjain kayak nyuci, ngepel, masak itu udah ada sendiri. Udah ada bagian-bagiannya. Terus kemudian yang ngebersihin halaman depan. Terus yang beres-beres, pokoknya area luar rumah itu udah ada sendiri. Jadi Bule ya nggak ngurusin semuanya sendirian, enggak. Begitu kata Bule Marni. Oh ya, Lur, teman-teman semuanya nih. Nah, usianya si Ayu ini kan baru lulus SMP, ya mungkin sekitar ya belum 17 tahun, belum punya KTP, istilahnya seperti itu. Nah, sebenarnya itu kan nggak boleh anak usia segitu kerja. Nah, tapi karena memang si Bule Mari ini kasihan sebenarnya niatnya itu. Jadi pengen si Ayu ini ke Jakarta kerja. Nah, itu pun ngumpet-ngumpet. Karena kalau ketahuan ya masalah karena mempekerjakan anak di bawah umur. Nah, tapi ya karena mungkin memang karena rasa kasihan juga, si Ayu ini juga harus menopang hidup keluarganya, kedua orang tuanya. Belum lagi dia punya adik kan yang masih sekolah. Nah, makanya dengan cara itu, Bule Marni itu bisa membantu keuangan atau ekonomi dari Ayu dan keluarganya. Nah, dari sini aturan mungkin itu udah menyalahi sih karena masih di bawah umur. Nah, baiklah, kita balik lagi nih ke ceritanya si Ayu. Nah, Bule Marni ini menjelaskan kepada si Ayu bahwa nanti di rumah calon majikannya yaitu Ko Andi dan Cik Lia itu ada 2 ekor anjing. Maksudnya memelihara anjing. Nah, terus kemudian Ko Andi dan Cik Lia ini mempunyai 2 orang anak. Anak pertama yang bernama Yogi itu usianya 10 tahun. Dan anak yang kedua namanya Doni. Usianya itu 6 tahun. Nah, tapi setelah si Ayu ini mendengar penjelasan dari bulenya itu, tiba-tiba raut wajahnya si Ayu ini berubah. Kayak apa ya, kayak nggak suka gitu loh. Nggak sukanya karena apa? Karena si Ayu ini mendengar kalau rumah calon majikannya itu terdapat 2 ekor anjing. Nah, sebenarnya si Ayu ini sangat takut sekali dengan anjing. Makanya dia itu kayak agak ragu gitu loh. Nah, di sini seperti seolah-olah Bule Marni itu mengetahui perasaannya si keponakannya ini, si Ayu. Bahwa dia itu takut sekali dengan yang namanya anjing. Nah, kemudian Bule Marni ini menjelaskan, "Kamu tenang saja Ayu,
2 ekor anjing yang dipelihara oleh Koh Andi dan Cik Lia itu anjingnya kecil kok, dan itu tipe anjing yang atau jenis anjing yang nggak suka menggigit. Pokoknya lucu deh. Bule aja kan gitu, awalnya bule takut emang yang namanya anjing itu. Cuman kan lama-kelamaan nanti terbiasa, lagian anjingnya juga menggemaskan, lucu gitu. Nah begitu kata Bule Marni menenangkan si Ayu dan agar si Ayu ini nggak berpikir macam-macam. Nah di rumah majikannya Bule Marni, si Ayu ini sempat dikenalkan sama kedua temannya Bule Marni. Ya sama-sama asisten rumah tangga di rumah itu. Nah kemudian dikenalkan kan, setelah kenalan, nah kata si dua temannya si Bule Marni ini ada yang ngomong salah satu. Oh ini Mbak Marni yang katanya keponakannya dari kampung, yang katanya mau ke Jakarta. Iya bule gitu kata si Ayu kan menjawab. Oh iya, kamu mau kerja di mana? Itu kebetulan nanya kayak gitu tuh temannya si Bule Marni. Oh iya kata bule, aku mau disuruh kerja di rumahnya Koh Andi sama Cik Lia. Katanya rumahnya nggak jauh dari sini, cuma selisih 2 rumah. Begitu kata si Ayu. Hah? Beneran? Kamu mau kerja di rumahnya Koh Andi sama Cik Lia? Itu kan rumah. Nah, baru sempet ngomong sampai segitu, kemudian langsung dipotong sama Bule Marni. Enggak Ayu, maksudnya rumahnya Koh Andi dan Cik Lia itu gede banget, besar sama kayak rumah ini. Kayak gitu maksudnya. Oh gitu. Nah, sambil mengedipkan mata atau ngode nih si Bule Marni ke temennya itu. Nah, untung aja nih si Ayu nggak melihat isyarat atau bahasa tubuh dari Bule Marni kepada temannya itu. Jadi ya si Ayu percaya-percaya aja. Apalagi dia kan pertama kali ke Jakarta dia ngeliat kan rumah di Pondok Indah itu emang bagus-bagus semuanya. Jadi ya oh ya bener mungkin kata Bule Marni kalau rumahnya itu gede bagus kayak rumah ini. Nah setelah perkenalan itu selesai dan penjelasan dari Bule Marni kepada si Ayu selesai, akhirnya si Ayu pun menginap tuh di situ 1 malam kan, yang nanti besok paginya. Nah kemudian si Ayu ini diantarkan ke rumahnya Koh Andi dan Cik Lia. Nah singkatnya setelah di pagi hari nih si Ayu dianterin tuh ke rumahnya Koh Andi dan Koh Lia sama Bule Marni. Ya karena Koh Andi Cik Lia itu kenal dengan Bule Marni ini dan para pembantunya juga mereka saling kenal, apalagi rumahnya mereka itu tetanggaan. Ya karena sering ketemu. Jadi kalau misalkan pagi ini belanja sayur atau apalah gitu kan, yang tukang sayur yang keliling itu kan, tukang jualan apapun lah. Nah jadi kan antara asisten rumah tangga nih, antara pembantu itu ya saling ketemu dan saling sapa. Kebetulan majikan-majikannya ini juga bukan orang yang sombong. Jadi ya mereka saling mengenal. Nah setelah si Ayu ini diantarkan ke rumahnya Koh Andi, setelah masuk gerbang di situ si Ayu dikagetkan dengan sambutan lolongan anjing, yang dimana suara lolongan anjing itu anjing kecil tadi itu yang 2 ekor itu suaranya kecil, cuman ya karena memang Ayu takut dengan anjing ya dia panik. Nah terus kata Bule Marni udah tenang kamu nggak usah takut. Nah setelah masuk, nah tiba-tiba salah satu asisten rumah tangga dari Koh Andi dan Cik Lia itu keluar. Oh Mbak Marni, ini toh Mbak yang katanya keponakannya dari kampung yang mau kerja di sini. Iya Mbak benar, begitu jawab Bule Marni kepada salah satu asisten rumah tangganya Koh Andi dan Cik Lia. Oh ya udah kalau gitu langsung aja masuk, itu udah ditunggu Bapak di dalam. Begitu kata asisten rumah tangganya Koh Andi. Nah kemudian mereka pun masuk kan. Nah setelah masuk ketemulah di situ sama Koh Andi. Nah nggak lama Cik Lia itu keluar dari kamarnya. Nah kemudian Cik Lia, Koh Andi, nah di situ bertemu dengan Ayu dan Bule Marni. Ya sama, mereka mengatakan hal yang sama seperti itu. Oh ini toh yang katanya keponakannya Mbak Marni yang dari kampung. Iya kok Ci, begitu kata Bule Marni. Ya udah. Nah kemudian di situ dijelaskan nih job desk-nya si Ayu ini. Jadi kerjaannya tuh apa aja. Nah di situ dijelaskan sama si Cik Lia ini. Nah siapa namanya? Nah kemudian si Ayu memperkenalkan diri, namanya Ayu. Nah kemudian sama si Cik Lia dijelaskan tentang rumahnya Cik Lia. Nah jadi biar enak gitu kata Cik Lia kan, kita ngobrolnya sambil keliling aja, sambil lihat-lihat biar kamu tahu kondisi atau area rumah ini gitu kan. Nah setelah si Ayu ini diajak keliling rumahnya, Bule Marni pun pamitan untuk pulang kembali ke rumah majikannya. Setelah Bule Marni pulang, nah si Ayu ini diajak keliling. Nah di situ sambil dijelaskan pekerjaannya si Ayu itu apa aja. Nah kata Cik Lia, Ayu pokoknya kamu di sini kerjanya itu cuma ngurusin kedua anak saya.
Jadi dari keperluan dia sekolah, nyiapin seragamnya, makannya, memandikan, termasuk itu juga yang masih kecil itu, yang masih 6 tahun. Nah kemudian setelah itu, setelah anaknya berangkat sekolah, nah si Ayu ini ya paling bantu-bantu apalah di rumahnya gitu. Kalau misalkan lagi sibuk gitu kan, asisten rumah tangga yang lain. Nah dijelaskan seperti itu oleh Cik Lia ini. Sambil dia terkagum-kagum kan melihat suasana rumahnya yang begitu besar, yang begitu bagus. Nah, tapi saat si Ayu ini lagi keliling tuh, lagi dijelasin sama si Cik Lia. Nah di sini Ayu merasa ada yang aneh. Jadi Ayu itu ngerasa kalau di leher belakang atau di tengkuknya itu seperti ada desiran angin yang lembut, kayak seolah-olah meniup gitu loh. Nah si Ayu ini juga mendengar suara yang pelan, yang lirih, dan itu terdengar agak samar sebenarnya menurut ceritanya si Ayu. Nah itu suaranya itu mengatakan, tolong, tolong aku. Seperti itu suara yang Ayu dengar. Nah si Ayu yang mendengar suara tersebut langsung dia menoleh kan. Dia lihat ke kanan kiri ke sekelilingnya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Ah mungkin ini salah dengar kali. Nah kemudian Cik Lia nanya, kenapa Ayu? Kok kayak orang bingung? Nggak apa-apa. Tadi kayaknya ada yang manggil saya, ada yang mengatakan sesuatu. Ah mungkin kamu salah dengar kali, begitu kata Cik Lia. Oh iya kali ya Bu, ya udah Bu, nggak apa-apa. Ya udah yuk kita lanjut lagi keliling. Nah begitu keliling lagi tuh mereka di area rumahnya Ko Andi dan Cik Lia. Nah kemudian setelah si Cik Lia ini memperkenalkan area rumahnya dan menjelaskan apa pekerjaannya si Ayu. Nah di situ Cik Lia berpesan, ya pokoknya itu aja Ayu, pokoknya nanti kamu tahu sendirilah gimana caranya ngurusin anak kecil gitu kan kata Cik Lia. Nah kemudian si Ayu pun mengangguk sambil mengatakan iya Bu gitu. Nah setelah si Ayu ini diajak keliling sama Cik Lia, si Ayu ini pun diperkenalkan kepada 3 asisten rumah tangganya Ko Andi dan Cik Lia yang bekerja di rumahnya. Yang dimana di sini ada 3 orang asisten rumah tangga. Yang pertama itu adalah namanya Pak Sakur dan yang kedua ini adalah Mbok Harti. Nah jadi Pak Sakur dan Mbok Harti ini adalah suami istri. Nah kemudian yang satunya lagi siapa? Dan yang satunya lagi ini bernama Eli. Nah Eli ini adalah anak dari pasangan suami istri yaitu Pak Sakur dan Bu Harti atau Mbok Harti, asisten rumah tangganya Ko Andi dan Cik Lia. Nah setelah mereka ini berkenalan, kemudian Cik Lia menyuruh anaknya Pak Sakur dan Mbok Harti ini yaitu si Eli untuk mengantarkan Ayu ke dalam kamarnya. Eli, ini kan kalian udah kenalan, sekarang anterin Ayu ke kamarnya. Oh iya Bu, baik Bu, begitu kata si Eli. Dan Eli pun akhirnya mengantarkan si Ayu menuju ke kamarnya sekalian membawakan barang-barangnya si Ayu. Nah setelah sampai di kamarnya, kret, pintu kamarnya si Ayu ini dibuka. Dan ketika pintu kamarnya itu dibuka, tiba-tiba si Ayu ini merasakan hawa yang sangat lembab dan aroma dari kamar tersebut atau baunya ini bau yang sangat apek. Dan itu ya maklum saja, menurut si Ayu ya dia ingat dengan perkataan atau penjelasan dari Bule Marni bahwa pembantu atau babysitter yang di situ itu udah pergi sekitar kurang lebih 4 bulan yang lalu. Jadi ya mungkin kamar ini, kamarnya si Ayu nih, itu udah lama banget nggak dipakai dan nggak ditempati. Jadi ya wajar kalau hawanya itu lembab dan baunya apek. Nah belum ada sehari si Ayu ini tinggal di rumah majikannya Ko Andi dan Cik Lia. Nah saat si Ayu ini lagi merapikan barang-barangnya, memindahkan bajunya nih ke lemari. Nah tiba-tiba si Ayu ini melihat ada sekelebatan bayangan hitam yang melintas di depannya. Dan kemudian menghantam tembok dan menghilang. Nah si Ayu melihat sesuatu yang seperti itu. Nah yang itu membuat si Ayu ini kaget dan dia juga ketakutan. Sehingga membuat Ayu ini mengucap dan membaca istighfar berkali-kali. Dan kemudian tibalah di saat malam hari setelah si Ayu ini selesai menunaikan semua tugasnya sebagai seorang babysitter. Kemudian masuk ke dalam kamar, dia merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk sambil menyalakan AC di dalam kamarnya. Dan sehari setelah si Ayu ini kerja di rumah majikannya, Ko Andi dan Cik Lia, sebenarnya dia itu udah mulai kerasan di situ. Di sisi lain, selain gajinya yang lumayan besar, terus kemudian si Ayu ini juga dapat fasilitas seperti itu tadi, kamar dengan kasur yang empuk, dan juga kamar yang ber-AC, dan selain itu juga yang namanya Ko Andi dan Cik Lia ini orangnya begitu sangat ramah sekali. Dan itu sebenarnya membuat si Ayu ini nyaman, dia kerasan, dia betah bekerja di situ.
Nah, saat Ayu ini udah mulai memejamkan matanya karena dia mungkin capek ya. Nah, di situ si Ayu merasakan ada sesuatu yang menindih di kedua kakinya. Seperti seolah-olah itu adalah sebuah beban yang lumayan berat. Dan saat si Ayu membuka matanya, tiba-tiba si Ayu melihat siluet berwarna putih. Dan sosoknya itu seperti ada ikatan di kepalanya, dan sosok tersebut itu menyerupai sama persis dengan pocong. Nah, itu membuat si Ayu ini kaget, dia ketakutan. Dan karena melihat hal tersebut, itu seolah-olah mulutnya Ayu itu tersumpal oleh sesuatu, sehingga membuat Ayu ini tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa bergerak, dan tidak bisa berteriak. Jadi dia cuma bisa berdoa di dalam hatinya, membaca doa yang dia bisa, yang dia tahu. Terus dia baca di dalam hatinya sambil melihat sosok tersebut yang menindih kedua kakinya. Dia membaca doa hingga kemudian akhirnya sosok tersebut pun menghilang. Nah, di tengah ketakutannya si Ayu, dia mencoba memejamkan matanya kembali. Kemudian akhirnya dia terlelap dan bangun setelah subuh. Nah, kemudian setelah si Ayu ini bangun habis subuh, ternyata udah ada ketiga asisten rumah tangganya Ko Andi dan Cik Lia, yaitu keluarganya Pak Sakur. Nah, jadi yang namanya Pak Sakur, Mbok Harti dan anaknya Eli itu memang tidak tinggal atau menginap di rumahnya Ko Andi dan Cik Lia. Jadi mereka bertiga ini pulang ke rumah kontrakannya. Nah, kemudian di pagi hari itu tadi habis subuh, kemudian mereka datang ke rumahnya Ko Andi dan Cik Lia untuk bekerja seperti biasanya. Nah, ketika bertemu dengan si Ayu, seperti seolah-olah itu Pak Sakur itu udah mengetahui sesuatu. Nah, tiba-tiba Pak Sakur ini nanya ke si Ayu, "Ayu, gimana hari atau malam pertama kamu tidur di rumah ini? Kamu kerasan kan, betah kan?" Begitu tanya si Pak Sakur kepada si Ayu. "Kira-kira tidurmu nyenyak enggak? Ada yang mengganggu enggak? Atau ada yang gangguin enggak?" Nah, pertanyaannya Pak Sakur itu seperti itu. Yang lalu kemudian dijawab oleh si Ayu. Sebenarnya Ayu ini pengen cerita. Dia itu semalam ngalamin hal yang menakutkan atau melihat sosok pocong tersebut. Nah, tapi karena Ayu ini masih baru di situ, sehingga dia canggung, dia ragu pengen menceritakan apa yang dialami kepada Pak Sakur. Sehingga si Ayu ini lebih memilih untuk memendam apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, untuk merahasiakannya. Dia lebih memilih itu daripada harus menceritakan rasa takutnya terhadap Pak Sakur tentang peristiwa yang dialami semalam. Nah, Ayu ini jawab, "Enggak kok Pak, enggak ada gangguan apa-apa, alhamdulillah, tidurnya juga nyenyak." Begitu jawab si Ayu, menutupi perasaannya yang takut itu. Nah, kemudian istrinya Pak Sakur ya ini, Mbok Harti, dia juga mengimbui perkataan terhadap si Ayu. "Ya udah, alhamdulillah kalau kamu betah di sini kerasan, mudah-mudahan sih kamu betah di sini, tinggal lama di sini. Soalnya kasihan Den Yogi dan juga Den Doni. Soalnya udah sering banget gonta-ganti babysitter. Ya karena kan soalnya bapak sama ibu itu kan mereka ini pebisnis yang sangat sibuk. Jadi mereka itu sering banget pergi keluar kota. Dan yang Den Yogi sama Den Doni ini kan nggak mungkin diajak, karena mereka kan perginya dengan urusan bisnis. Jadi ya kasihan, mereka berdua ini nggak ada yang ngurusin. Makanya kamu mudah-mudahan yang betah di sini ya, yang kerasan di sini. Bapak sama ibu itu orangnya baik kok." Nah, begitu kata Mbok Harti kepada si Ayu. Nah, kemudian dijawab lagi sama si Ayu, "Iya Mbok, mudah-mudahan insya Allah saya betah di sini." Begitu jawab si Ayu. Nah, kemudian akhirnya si Ayu ini kan mempersiapkan itu tadi, karena tugasnya sebagai seorang babysitter, dia menyiapkan air karena pagi-pagi kan. Jadi kedua anaknya Ko Andi dan Cik Lia ini memang mandinya pakai air hangat. Jadi si Ayu ini ngerebus atau masak air dulu. Kemudian setelah semuanya siap, nah anaknya si Ko Andi yang kecil nih, yang usia 6 tahun, Doni, dimandikan. Terus kemudian kalau yang gede si Yogi mah mandi sendiri. Nah, setelah itu menyiapkan seragamnya, terus keperluan sekolahnya, pokoknya semuanya disiapin sama Ayu, termasuk sarapan paginya tuh makan. Nah, kemudian akhirnya setelah itu berangkatlah sekolah mereka berdua, Yogi dan juga Doni. Nah, setelah mereka berdua ini berangkat sekolah, si Ayu ini berinisiatif untuk membantu pekerjaan rumahnya Mbok Harti dan juga si Eli. Dan kebetulan hari itu si Eli itu lagi nyapu halaman, terus kemudian nyiramin tanaman-tanaman milik dari Cik Lia. Nah, si Ayu yang melihat itu, dia membantu di situ, membantu si Eli. Nah, kemudian si Ayu ini ada yang aneh di sini. Saat si Ayu ini lagi ngebantu si Eli, tiba-tiba si Ayu ini mendengar sesuatu atau mendengar orang yang memanggil dari dalam rumah.
Yuk, ayu, sini ayu, tolong aku ayu. Nah, tiba-tiba si Ayu itu mendengar suara seperti itu yang memanggil namanya. Nah, kemudian si Ayu menoleh dong, dia langsung melihat kan karena dia mendengar suara tersebut dari dalam rumah. Kemudian si Ayu pun langsung buru-buru tuh masuk. Nah, itu membuat si Eli ini bingung. Ini anak kenapa? Kok tiba-tiba kayak ada sesuatu yang memanggil gitu. Sempat ada pertanyaan seperti itu di dalam pikirannya si Eli. Nah, kemudian si Ayu ini buru-buru tuh masuk ke dalam rumah dan gak lama si Ayu keluar lagi. Nah, di situ si Ayu ngomong sama si Eli. Aneh ya El, kenapa yuk? Tadi perasaan ada yang manggil aku dari dalam rumah. Tapi pas aku masuk kok nggak ada siapa-siapa. Nah, aku tanya ibu kamu, Bu Harti, katanya nggak manggil. Kok aneh ya? Nah, di sini kata si Eli ngejawab nih. Ah, mungkin kamu salah dengar kali Ayu. Ya udah lupain aja. Nih, jadi mau bantuin nggak? Oh ya udah. Nah, akhirnya si Ayu pun ngebantuin si Eli nih ngelanjutin pekerjaannya. Tapi sambil kepikiran siapa tadi yang manggil. Masih penasaran seperti itu si Ayu. Nah, kemudian setelah si Ayu ini bekerja kurang lebih 1 minggu di rumahnya Ko Andi dan Cik Lia, si Ayu ini sebenarnya sering banget mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh. Seperti contoh itu tadi, ada yang memanggil, terus dia mendengar suara bisikan orang yang meminta tolong. Dan sering kali juga si Ayu itu merasakan seperti ada yang mengikuti di belakangnya. Dan ketika si Ayu ini menoleh, tapi ternyata tidak ada siapapun di belakangnya. Dan itu sangat aneh dan sangat mengerikan, menakutkan bagi si Ayu. Itu setelah 1 minggu dia bekerja di situ. Setiap hari dia mengalami peristiwa-peristiwa yang aneh seperti itu yang menakutkan. Dan selama 1 minggu itu, rasa ketakutannya si Ayu, dia hanya pendam sendiri. Tanpa dia menceritakan kepada siapapun. Bahkan ke Eli yang usianya ini seumuran. Tapi biar bagaimanapun juga si Ayu ini sebenarnya pengen menceritakan semuanya. Entah itu ke Eli, ke Pak Sakur atau Bu Harti. Intinya Ayu itu pengen bercerita tentang ketakutan yang dia rasakan. Kejadian-kejadian yang dia alami selama dia bekerja di rumahnya Ko Andi dan Cik Lia. Dia itu pengen banget menceritakan hal itu. Tapi dia masih kayak canggung, masih ada keraguan-raguan untuk menceritakan itu semua. Takutnya nanti, ini menurut Ayu ini, dia ceritanya begini. Dia takutnya dia cerita, ya kalau yang diceritain itu percaya. Lah kalau nggak percaya, nanti bakalan diketawain, nanti dibilang ya penakut lah inilah itulah. Nah itu ada perasaan seperti itu di dalam benaknya si Ayu. Makanya dia nggak mau cerita, lebih baik dia pendam sendiri. Nah lalu kemudian masuk nih di minggu kedua si Ayu bekerja di rumahnya Ko Andi dan Cik Lia. Nah tiba-tiba di hari itu Ko Andi, Cik Lia dan kedua anaknya ini harus pergi keluar kota mendadak karena ada urusan keluarga. Nah otomatis dong pasti di rumahnya Ko Andi dan Cik Lia itu ya hanya ada 4 orang di siang hari nih, saya ngomongnya siang hari. Berarti ada Ayu, terus keluarganya Pak Sakur, yaitu Pak Sakur, Mbok Harti dan juga si Eli. Nah otomatis pasti rumahnya ini kosong. Kalau malam hari tentunya yang ada hanya si Ayu doang sama kedua anjing kecil peliharaan dari Ko Andi dan Cik Lia. Ya karena apa? Karena setelah udah sore hari semua pekerjaan udah kelar, si Pak Sakur, Mbok Harti dan si Eli mereka pulang ke rumah kontrakannya. Nah karena si Ayu ini adalah karyawan baru atau babysitter baru, nah jadi si Eli ini nggak boleh mengambil cuti atau libur. Jadi ya dia harus tinggal di situ ngejagain kedua anjing peliharaan majikannya sambil nungguin rumah majikannya ini. Nah di sini si Cik Linda itu meminta kepada si Ayu, selama kami pergi kamu tinggal di rumah ya, kamu jagain rumah, kamu jagain kedua anjingnya peliharaannya itu. Tapi kamu nggak usah khawatir Ayu, karena masih tetap walaupun kita semua pergi nih, Pak Sakur dan keluarganya masih tetap bekerja di sini. Tapi seperti itu, nanti setelah sore hari mereka pulang ke rumah kontrakannya. Dan jadi kamu ya tinggal di sini sendiri kalau malam hari. Begitu kata Cik Linda kepada si Ayu. Nah si Ayu yang memang pertama dia adalah karyawan atau apa ya pekerjanya, jadi ya nggak bisa menolak. Jadi ya walaupun dia sempat ragu, dia takut juga, tapi ya dia iya-iya aja karena itu yang nyuruh majikannya. Dan si Cik Lia ini juga berpesan kepada si Ayu bahwa dia nggak usah khawatir, nanti kalau misalkan perlu apa-apa atau ada apa-apa, nanti si Ayu ini tinggal menghubungi Pak Sakur aja. Karena lokasi rumah kontrakannya itu kan nggak terlalu jauh, masih bisa dijangkau dengan berjalan kaki.
Nah, di sini Ayu sebenarnya ada rasa was-was, terutama ketika menjelang malam hari, yang dimana saat itu Pak Sakur, Mbok Harti, dan juga Eli, mereka sudah kembali pulang ke rumah kontrakan. Dan kini setelah Pak Sakur dan keluarganya pulang, di rumah yang besar, yang bagus, yang mewah, rumahnya Ko Andi dan Cik Lia, tinggal hanya si Ayu seorang dan bersama kedua ekor anjing peliharaan majikannya. Nah, di sini takut dong si Ayu ini. Nah, karena untuk membunuh atau mengusir rasa takutnya, si Ayu pun menonton televisi. Nah, saat si Ayu ini lagi asik nonton TV di lantai 1, tiba-tiba si Ayu ini mendengar lolongan kedua anjing peliharaan majikannya itu. Dan ketika dia lihat, anjingnya itu melonglong dan menghadap ke arah kamarnya si Ayu. Dan seketika si Ayu kaget dong. Dia langsung melihat ke arah belakang atau ke arah kamarnya itu. Ya dia pikir di situ ada seseorang, makanya kedua anjing itu melonglong dengan suara yang kencang, yang keras. Nah, tapi walaupun Ayu ini mengira ada orang di situ, tapi dia yakin nggak ada orang lain selain dirinya di dalam rumah itu. Tapi kenapa anjingnya kok terus melolong? Dan di sini perasaan Ayu semakin tidak karuan, manakala si Ayu ini mendengar suara rintihan orang yang meminta tolong dari salah satu sudut kamarnya. Nah, saat itu si Ayu ini lebih memilih untuk terjaga atau begadang selama semalaman itu. Karena dia punya ketakutan jika nanti kalau si Ayu ini memejamkan mata atau tidur, dia bakalan ngalamin peristiwa atau kejadian yang seperti sebelumnya sering banget dia alami. Yaitu kedua kakinya diduduki sesosok pocong. Nah, makanya dia lebih memilih untuk terjaga begadang daripada harus mengalami kejadian seperti itu. Yang dimana dia saat itu hanya seorang diri di rumah yang besar. Nah, menjelang pagi hari, biasa nih, habis subuh, Pak Sakur, Mbok Harti, dan juga si Eli, mereka datang ke situ kan ke rumah untuk bekerja seperti biasanya setiap harinya. Nah, di sini si Ayu udah ngerasa nggak tahan nih. Akhirnya si Ayu pun menceritakan kepada Pak Sakur tentang apa yang dia alami selama ini ternyata seperti apa. Nah, kemudian dijawab nih sama Pak Sakur, ya sudah kalau begitu lebih baik nggak usah kamu pikirkan. Yang namanya kita itu hidup berdampingan dengan alam lain, ya sudah pasti akan ada hal-hal yang ganjil yang akan terjadi. Nah, seperti itulah pesan dari Pak Sakur. Dan mendengar hal tersebut, Mbok Harti, istrinya Pak Sakur, pun ikut berpesan kepada si Ayu bahwa di sini lebih ke minta tolong ke si Ayu agar dia betah, dia kerasan, dia tahan untuk beberapa hari ke depan. Karena kasihan Yogi dan juga Doni, nggak ada yang mengurus. Yaitu tadi alasannya karena Koh Andi dan Cik Lia ini seorang pebisnis yang sangat sibuk dengan urusan bisnisnya. Sehingga sering banget pergi keluar kota dan si Yogi dan Doni ini nggak ada yang ngurus. Nah, di situ Mbok Harti meminta tolong banget kepada si Ayu agar dia mau bertahan bekerja di situ. Sebenarnya sempat terbesit tuh pada saat itu. Si Ayu ini pengen banget pulang ke kampung halaman. Udah dia pengen resign atau pengen keluar dari kerjaannya itu. Nah, tapi beruntung ada Pak Sakur dan juga keluarganya yang menenangkan si Ayu. Sehingga Ayu sempat mengurungkan niatnya itu. Nah, kemudian hari tersebut tuh berlalu nih. Nah, karena si Ayu ini malamnya begadang, nggak tidur sama sekali. Terus kemudian di siang harinya dia ikut ngebantuin pekerjaan rumah atau pekerjaan asisten rumah tangga yang dilakukan oleh Mbak Harti dan juga anaknya Eli. Ayu ngebantu kan. Nah, mungkin dia capek. Nah, di malam harinya nih abis Isya, dia habis sholat Isya. Dia langsung merebahkan badannya nih di kasur, dia langsung tertidur, ketiduran, dia terlelap di situ. Dan lagi-lagi terjadi. Ketika si Ayu ini lagi tidur, Ayu ini merasakan kalau kedua kakinya itu seperti ada yang duduk di atasnya atau ada yang menindih. Terasa begitu berat. Dan apa, Lur, teman-teman semuanya? Seperti yang udah terjadi sama. Si Ayu itu merasakan kakinya ada yang menduduki dan ternyata sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah sosok pocong yang sebelumnya sering terjadi, sering dialami oleh Ayu ketika dia tidur. Nah, saat si Ayu ini membuka matanya, dia melihat sosok pocong tersebut dan lagi-lagi pocong itu mengatakan sesuatu kepada si Ayu. Tolong aku, tolong. Jiwaku masih berada di sini, di dalam rumah ini. Tolong aku, tolong. Seperti itu kalimatnya yang diucapkan oleh sosok pocong tersebut. Dan karena saking ketakutannya si Ayu, seperti biasa dia membaca doa sebisanya sampai akhirnya sosok pocong tersebut pun menghilang. Si Ayu ini sambil memejamkan mata hingga akhirnya dia pun bisa tertidur kembali. Nah, setelah bertemu dengan Pak Sakur nih di pagi harinya, Pak Sakur ini ngomong lagi ke si Ayu. Dia nanya, gimana semalam tidurnya, nyenyak nggak, ada yang gangguin nggak? Begitu tanya Pak Sakur kepada si Ayu.
Nah, tapi di sini aneh karena si Ayu ini langsung nangis sambil menangis sesenggukan. Dia menceritakan kepada Pak Sakur apa yang dia alami. Dia ngerasa udah nggak tahan banget tinggal di situ, udah nggak nyaman banget dengan semua gangguannya. Dan kemudian akhirnya si Pak Sakur ini karena kasihan dengan si Ayu, dia pun akhirnya mengalah. Baiklah Ayu, karena kamu sudah mau menceritakan semuanya yang kamu alami dan saya juga sangat kasihan dengan keadaan kamu yang seperti ini, yang begitu ketakutan. Baiklah, saya akan jelaskan siapakah sebenarnya sosok pocong tersebut yang selalu datang menghantui kamu di setiap kali kamu tidur. Nah, di sini Ayu yang mendengar hal tersebut itu semakin ketakutan. Wah, ternyata Pak Sakur tahu nih sosok pocong tersebut itu apa maksudnya dan siapa sebenarnya. Nah, jadi Pak Sakur ini menceritakan kepada Ayu, dulu pada saat rumah tersebut ini dibangun, ada salah satu pekerjanya yang mengerjakan rumah tersebut atau proyek, itu terjatuh dari atas atau dari lantai 2, jatuh ke bawah dan meninggal seketika di tempat. Dan pada saat itu, Koh Andi dan juga Cik Lia itu tidak menganggap hal itu sebagai hal yang mistis. Karena ya dianggap Koh Andi dan Cik Lia itu ya wajar, karena itu kecelakaan kerja. Jadi siapapun bisa saja mengalami. Jadi nggak ada yang aneh menurut mereka awalnya. Dan ternyata sebelum istrinya Pak Sakur dan juga anaknya bekerja di situ, Pak Sakur ini juga sering mengalami peristiwa yang sama dialami oleh si Ayu. Jadi dulu sebelum anak istrinya ikut kerja di situ, Pak Sakur ini tinggalnya di rumahnya Ko Andi dan Cik Lia, tidur di situ, apa-apa aja di situ, bersama dengan asisten rumah tangga yang lain, termasuk babysitter yang ngurusin kedua anaknya Ko Andi dan Cik Lia. Dan di sini juga Pak Sakur membuat pengakuan bahwa dulu ketika Pak Sakur ini masih bekerja di situ memang banyak sekali babysitter, asisten rumah tangga dari Ko Andi dan Cik Lia. Nah, mereka itu pergi atau pulang resign satu persatu dan tanpa ada alasan yang jelas. Jadi mereka ya tidak mengatakan apa alasannya kenapa mereka ini keluar dari pekerjaan. Nah, jadi pernah ada cerita mistis juga. Ceritanya ada nih salah seorang asisten rumah tangganya Ko Andi dan Cik Lia. Nah, jadi orang tersebut nih ibu-ibu nih perempuan itu mengalami kerasukan atau kesurupan selama 1 hari 1 malam. Dan itu sangat sulit sekali untuk disembuhkan. Dan karena kondisi asisten rumah tangga yang kerasukan itu dirasa udah mengkhawatirkan, akhirnya diputuskanlah untuk memanggil orang pintar. Dan menurut pengakuan dari si orang pintar yang dipanggil tersebut bahwa memang benar di rumah itu ada sosok pocong yang dimana itu adalah, mohon maaf nih ya, mungkin itu adalah suatu firasat atau tanda bahwa dulunya memang benar ada salah seorang karyawan atau pekerjanya yang mengalami kecelakaan, jatuh dari lantai 2, kemudian dia mati atau meninggal di tempat. Nah, itu katanya orang yang meninggal tersebut adalah orang yang dijadikan tumbal proyek oleh mandornya sendiri. Dan selain itu, si mandor ini yang menumbalkan salah seorang pekerjanya, yaitu selain untuk membuat pondasi rumah tersebut kuat, dia juga untuk menumbalkan agar dia dapat proyek atau tender-tender yang banyak. Dan itu di berbagai tempat. Nah, itu ternyata memang dijadikan tumbal oleh mandornya sendiri. Nah, karena kejadian tersebut ternyata yang membuat dari dulu nih asisten rumah tangga babysitter itu selalu keluar masuk tanpa alasan yang jelas. Baru kerja sebentar tapi udah resign. Nggak dibilang atau nggak disebutkan alasannya kenapa. Yang pasti ya mungkin itu karena ketakutan ketika bekerja di situ. Nah, karena hal tersebut akhirnya membuat Pak Sakur ini menjadi kasihan terhadap keluarganya Ko Andi dan juga Cik Lia, terutama kepada kedua anaknya. Jadi nggak ada yang ngurus nih. Nah, akhirnya Pak Sakur ini berinisiatif, dia ngusulin nih ke Ko Andi dan Cik Lia, Pak Bu, mohon maaf, ini kan bapak sama ibu pasti membutuhkan seorang asisten rumah tangga atau mungkin babysitter lah untuk mengurusi Den Jogi dan juga Den Doni. Nah, bagaimana kalau anak dan istri saya yang dari kampung saya suruh ke sini dan ikut bekerja di sini? Ya hitung-hitung ngebantu pekerjaan saya lah Pak, begitu kata si Pak Sakur kepada Koh Andi. Oh ya sudah nggak apa-apa Pak Sakur kalau emang begitu. Tapi saya mohon maaf ini Pak, bukan syarat sih sebenarnya. Nggak apa-apa, anak dan istri saya suruh ke sini dan bekerja di sini. Tapi saya mohon banget Pak, saya nggak bisa tinggal di sini. Jadi saya lebih baik tinggal di rumah kontrakan bersama keluarga saya. Tapi tetap saya kerjanya di sini. Kalau pagi saya datang, kalau sore kerjaan udah kelar semua, saya pulang lagi ke rumah kontrakan. Gimana Pak Bu? Nah, akhirnya bolehlah tuh sama Ko Andi dan juga Cik Lia.
Ya udah Pak, terserah Pak Sakur aja gimana enaknya. Yang penting saya ada orang yang bisa ngebantu ngeberesin rumah saya. Begitu kata Cik Lia. Oh ya udah Pak Sakur, nggak apa-apa kalau emang kayak gitu. Nggak apa-apa kalau anak dan istri Pak Sakur disuruh ke sini untuk ikut membantu pekerjaannya Pak Sakur di sini. Tapi mohon maaf nih ya Pak, bukan syarat sih. Cuman ya saya mohon pengertiannya nanti kalau misalkan istri dan anak saya jadi nyusul ke sini. Nah saya mohon saya nggak bisa tinggal atau menginap di rumahnya Bapak. Ya udah nggak apa-apa, gimana enaknya atur aja Pak Sakur. Yang penting saya ada yang membantu untuk mengurus rumah saya. Nah begitu kata Ko Andi. Karena Ko Andi sama Cik Lia ini baik orangnya, ramah banget pokoknya, baiklah. Nah sehingga Pak Sakur ini pun dibolehkan anak dan istrinya menyusul tapi tinggal di rumah kontrakan. Nah itu yang sekarang. Nah kemudian di sini nih yang akhirnya Ko Andi dan Cik Lia ini membutuhkan babysitter untuk mengurus kedua anaknya. Nah singkatnya akhirnya datanglah si Ayu bekerja di situ. Nah tapi sebelum si Ayu ini Pak Sakur juga menceritakan kepada si Ayu nih kalau ternyata babysitter yang dulu juga sama seperti itu, mengalami peristiwa yang dialami oleh si Ayu sehingga membuat mereka ini nggak betah, terus kemudian resign, mengundurkan diri dan pulang ke kampung halaman atau pindah ke tempat kerja yang lain. Nah si Ayu yang mendengar cerita tersebut dia malah menjadi semakin ketakutan. Berarti beneran nih apa yang diceritakan oleh Pak Sakur berarti nyata. Wah pantas aja dari dulu makanya sering banget ada asisten rumah tangga yang sering keluar, maksudnya resign gitu kan. Termasuk babysitternya juga, ternyata seperti ini kenyataannya. Begitu sih Ayu bergumam sendiri di dalam hatinya. Dan kata Pak Sakur ini juga si asisten rumah tangga yang dulu termasuk babysitter yang dulu itu juga sering melihat sosok penampakan pocong tersebut. Nah jadi sehingga menambah keyakinan si Ayu bahwa ternyata benar babysitter yang dulu sering banget berinteraksi dengan makhluk penghuni rumah ini. Nah terutama sosok pocong tersebut. Nah ini singkat ceritanya nih, ceritanya di malam terakhir si Mbak Ayu ini bertahan bekerja di rumahnya Ko Andi dan Cik Lia. Nah jadi di malam itu si Ayu ini mendengar dengan jelas suara keran air yang terbuka atau shower lah. Dan itu terdengar dengan sangat jelas sekali berada di dalam kamar utama atau kamarnya Ko Andi dan Cik Lia. Nah untuk memastikan apakah memang benar ada keran air yang bocor dari dalam kamarnya bosnya nih majikannya. Dia sambil berlari kecil nih, dia buru-buru masuk ke dalam kamar utama. Karena memang kan gak ada orang dan memang Ayu ini kan dipasrahin juga kan. Kalau ada apa-apa ya nanti tinggal kasih tahu ke Pak Sakur. Nah untuk memastikan si Ayu ini masuk ke dalam kamar utama. Dan setelah dia masuk kemudian ngecek di dalam kamar mandi yang kamar mandinya itu berada di dalam kamar. Nah itu ternyata nggak ada keran air ataupun shower ataupun apalah semacamnya. Itu nggak ada yang bocor sama sekali. Dan di kamar mandi itu kering. Nggak ada bekas air yang tumpah atau gimana itu nggak ada. Bener kering. Nah posisi kamar majikannya atau kamar utamanya ini berada di lantai 2. Nah di situ Ayu setelah ngecek nggak ada apa-apa, nggak ada keran yang bocor, dia bergumam sendiri. Hah kok aneh ya? Padahal tadi udah jelas-jelas aku ini ngedenger suara air yang tumpah di sini kayak keran bocor. Nah tapi ternyata setelah aku cek kok nggak ada apa-apa. Dan nggak ada bekas air sama sekali, malah nggak ada yang basah sama sekali. Kok aneh ya? Nah si Ayu itu membatin seperti itu. Walaupun dia sebenarnya udah sadar kalau itu perbuatan dari makhluk gaib yang iseng. Tapi dia mencoba untuk apa ya istilahnya itu nyelimur atau mengalihkan pikirannya itu. Nah setelah si Ayu ini beranjak nih turun lagi ke lantai 1 yang dimana dia menuju ke ruang TV kan. Memang dia hiburannya atau untuk mengusir rasa takutnya itu dia dengan menonton TV. Nah saat si Ayu ini lagi menonton TV, tiba-tiba dia mendengar suara pintu kamar majikannya itu terbuka dengan sendirinya. Tapi dengan suara yang sangat kencang. Kayak orang membanting pintu. Der! Dan itu membuat si Ayu kaget. Dia takut di situ. Tapi karena dia punya rasa tanggung jawab untuk menjaga rumahnya, walaupun dia takut, tapi rasa tanggung jawabnya itu lebih besar daripada rasa takutnya. Dia paksa, dia datang lagi, dia naik lagi ke lantai 2. Datang ke kamar utama, kamar majikannya itu. Ternyata benar, pintu kamarnya itu udah kebuka. Dan Ayu di situ semakin tambah ketakutan. Perasaan dia tadi udah nutup tuh kamarnya. Nah kemudian di situ terdengar suara air lagi. Nah Ayu masuk kan. Nah setelah masuk di situ, Ayu nyalain lampu. Nah ketika lampu dinyalain, itu suara air udah nggak ada.
Nah, tapi karena masih penasaran, walaupun dia takut, dia masuk nih ke kamar mandi lagi yang berada di kamarnya majikannya ini. Nah, ketika dia membuka pintu kamar mandinya, nah di situ si Ayu dikagetkan bukan kepalang, dia benar-benar ketakutan dan sampai dia itu pada saat itu dia bisa menjerit menurut pengakuannya. Sambil nyebut dia istighfar, Allahu Akbar ya Allah. Nah, ketika si Ayu ini membuka kamar mandi tersebut, apa yang dilihat lur, teman-teman semuanya? Si Ayu melihat penampakan sosok pocong yang biasa dia lihat, yang selalu mengganggu tidurnya. Tapi dengan keadaan atau posisi pocong ini terbalik. Jadi kakinya tuh di atas, kepalanya di bawah. Dan sambil melihat ke arahnya Ayu, sambil senyumnya itu menyeringai, menyeramkan. Sambil berkata seperti biasa, tolong aku Ayu, tolong aku. Nah di sini ya gimana Ayu mau nolong? Dia ngelihat itu aja udah ketakutan bukan main, setengah mati dia ketakutannya. Ini maksudnya apa minta tolong, tapi dengan tampang atau sosok yang menyeramkan seperti itu. Nah, tapi di situ alhamdulillah masih dalam perlindungan Allah si Ayu ini akhirnya dia bisa apa ya nyebut istighfar pokoknya lain sebagainya doa-doa yang dia hafal yang dia bisa. Dia kemudian lari keluar dari kamar dan dia keluar dari rumahnya Ko Andi dan juga Cik Lia. Nah dia lari tapi pada saat itu malam hari nih jadi dia bingung dia mau menuju ke rumah majikan buleknya nih Bulek Marni ya otomatis pasti lagi pada istirahat ke rumahnya Pak Sakur rumah kontrakan ya nggak jauh-jauh banget sih cuman lebih jauh. Wah jadi nggak mungkin. Nah di situ akhirnya si Ayu ini berlari kan. Nah ternyata alhamdulillah di situ ketemu sama pos jaga security yang lagi jaga komplek tuh di situ. Nah kemudian di situ ditanya sama security-nya. Awalnya security ini curiga, takutnya dia maling. Nah giliran ditanya, nah, si Ayu ini menjelaskan, saya kerja di sini di rumahnya Ko Andi ini blok ini gitu kan dijelaskan semua tuh sama si Ayu. Oh jadi mbaknya ini babysitternya Ko Andi sama Cik Lia. Iya Pak, diceritakan semuanya. Ya sudah, awalnya sih security ini ya percaya nggak percaya, tapi ya wajar sih kalau yang namanya rumah gede, rumah besar, apalagi di situ cuma ada seorang diri dan security ini juga ternyata tahu tentang cerita pekerja proyek yang jatuh dari lantai 2 itu yang meninggal. Nah setelah membenarkan ceritanya, kemudian si Ayu pun disuruh untuk apa ya beristirahat di pos security, pos penjagaan itu sampai nanti pagi hari. Nah, singkat ceritanya lagi nih mohon maaf, saya sering mengatakan itu. Nah, akhirnya si Ayu ini dia mendatangi buleknya, Bulek Marni di tempat kerjanya di rumah majikannya. Nah, setelah itu si Ayu menceritakan kepada buleknya. Dia sambil nangis sesenggukan. Nah, di situ buleknya menyesal karena dia, Bulek Marni, yang menyuruh, yang menyarankan dan bahkan menutup-nutupi semuanya yang ada di dalam rumahnya Ko Andi. Padahal Bulek Marni sebenarnya dia tahu tentang kengerian, sesuatu yang menyeramkan, terus kejadian horor yang menakutkan di rumahnya Ko Andi. Sebenarnya si Bulek Marni ini dia tahu. Tapi apa? Jawaban Bulek Marni. Kata Bulek Marni seperti ini. Ayu maafkan bule. Bule ini sebenarnya nggak ada niat untuk menjerumuskan kamu ke dalam rumah yang begitu angker dengan sosok hantu yang selalu meneror kamu. Tapi maksud bule ini sebenarnya bule itu percaya nggak percaya. Makanya bule nyuruh kamu untuk bekerja di situ. Sebenarnya tujuan bule ini untuk membantu kamu. Bule ini berharap kalau kamu itu bisa sukses di Jakarta walaupun pekerjaan kamu hanya seorang babysitter. Dan bule mohon maaf menutup-nutupi ini semuanya dari kamu. Karena bule takut nanti kamu nggak betah. Terus bule juga memikirkan nasib ekonomi keluarga kamu di rumah, di kampung. Nah sekali lagi bule mohon maaf. Nah di situ Ayu juga ya mau gimana lagi dia kecewa sebenarnya. Cuman ya udahlah nggak apa-apa lupain aja. Semuanya udah terjadi udah terlanjur. Nah Ayu ngomong dia pengen pulang kampung aja gitu. Dia udah nggak mau lagi kerja di situ. Dia masih trauma. Nah kata buleknya ya udah kalau emang kamu nggak betah di situ karena kamu takut nanti bulek cariin kerjaan yang lain, cariin majikan yang lain. Nggak bulek, aku mau pulang aja. Begitu kata si Ayu ini bilang ke Bulek Marni. Ya sudah kalau kamu emang mau pulang ya kamu pamitan baik-baik sama Ko Andi sama Cik Lia karena mereka juga ini kan orangnya baik. Tapi Bulek majikanku Ko Andi dan Ko Lia ini lagi pergi keluar kota. Oh gitu, ya udah kamu sementara nginep di sini aja dulu. Nanti kalau Ko Andi sama Ko Lia dan kedua anaknya udah pulang,
Baru nanti kita temuin, kamu bilang, kamu izin, kamu mau keluar, mau resign dari pekerjaan. Iya boleh. Nah kemudian akhirnya setelah Ko Andi dan Cik Lia ini balik lagi ke Pondok Indah ke rumahnya, si Ayu pun pamitan kepada Ko Andi dan Cik Lia. Ya sempat nanya juga kenapa kok tiba-tiba resign, ada apa. Nah seperti itu pertanyaan dari Ko Andi dan Cik Lia. Nah tapi si Ayu ya nggak menceritakan karena masih menjaga lah ya. Tapi sebenarnya Ko Andi sama Cik Lia ini tahu, karena menurut ceritanya si Ayu nih ketika ngobrol sama Pak Sakur itu apa ya, katanya itu ya memang ya mohon maaf, yang namanya Ko Andi dan Cik Lia ini kan ya beragama Buddhis ya atau Buddha. Nah, jadi pernah dulu itu mengalami gangguan sebenarnya. Nah, kemudian akhirnya memanggil seorang biksu. Nah, di situ setelah sang biksu ini melakukan ritual doa-doa dan lain sebagainya sesuai dengan kepercayaannya, sehingga Ko Andi dan keluarganya ini nggak pernah diganggu oleh sosok makhluk tersebut. Nah tapi justru malah sosok itu mengganggu atau meneror asisten rumah tangganya, termasuk si Ayu, seorang babysitter. Nah itu makanya terjadi sering keluar masuk dan nggak betah para asisten rumah tangga ini bekerja di situ. Dan untuk rumah itu sendiri ternyata sampai sekarang itu masih ada dan masih ditinggali oleh Ko Andi dan Cik Lia. Dan sampai sekarang akhirnya si Ayu pun merasakan trauma nih. Jadi dia masih kayak agak punya trauma sedikit kalau dia harus bekerja sebagai asisten rumah tangga atau babysitter di rumah orang kaya. Jadi dia masih punya trauma tersebut. Yang dimana rumah itu adalah rumah besar, rumah mewah yang pernah memakan tumbal nyawa pekerjanya saat pembangunannya, yang dimana ditumbalkan oleh mandor proyeknya sendiri untuk mendapatkan kekayaan atau untuk mendapatkan proyek atau tender-tender yang besar di berbagai tempat. Nah kurang lebih seperti itulah kisah pengalaman yang dialami oleh narasumber kita, yaitu Ayu, yang dimana beliau ini mengalami peristiwa yang sangat menyeramkan, dan itu terjadi pertama kali saat dia menginjakkan kaki di Jakarta. Pengalaman pertama di Jakarta dan pengalaman juga pertama kalinya mengalami peristiwa yang menyeramkan. Makanya hal tersebut atau kejadian itu sangat membekas di hati dan pikirannya. Nggak pernah bisa dilupakan sampai sekarang. Nah semoga dari cerita ini kita semua bisa mengambil contoh, pelajaran, manfaat dan juga hikmahnya. Mohon maaf apabila saya ini dalam bercerita banyak sekali tutur kata saya yang salah, yang mungkin terlalu berbelit-belit atau panjang lebar, yang kurang bisa dimengerti dan kurang bisa dipahami dan tersampaikan ke kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena itu semua murni, pure, karena kebodohan dan juga kelemahan dari saya pribadi. Tapi apabila ada sekelumit kata dari saya yang bisa diambil contoh pelajarannya atau hikmahnya, itu semata-mata karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah buat kalian semua lur, teman-temanku semuanya, saudara-saudaraku, dimanapun kalian berada, makasih banget, makasih banyak yang udah selalu setia mengikuti channel ini, mendengarkan ceritanya, nonton videonya sampai selesai, yang udah komen, yang udah subscribe, pokoknya semuanya makasih banget. Saya doakan dimanapun kalian berada, semoga kalian senantiasa dalam keadaan yang sehat selalu, diberikan rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal pastinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilindungi dari orang-orang yang jahat, yang berniat buruk, yang gak baik ke kalian semua, amin. Nah sekian dari saya, sampai jumpa lagi di video dan juga cerita-cerita misteri berikutnya. Saya pamit, saya Misbah Muthaharun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.